Salam sukses luar biasa 62 Networks. Kembali lagi kita ketemu di channel ini dan kita hari ini mau membahas perbedaan antara smart works dan hard works. Jadi ada perbedaan antara kerja keras dan kerja cerdas. Bagaimana ceritanya dan bagaimana perbedaannya? Silakan tolong dibantu like sama jangan lupa di subscribe dan dihidupkan loncengnya. Nah, untuk membantu channel ini lebih meningkat lagi. Oke, mari kita lihat jenis orang yang bisa kita bilang ada yang smart works, ada yang hard works. Jadi kita ngambil ke belakang sedikit flashback untuk motivator ya. Banyak sih motivator-motivator yang bilang kalau kita bekerja keras akan menghasilkan kesuksesan. Saya nggak bisa bilang itu salah juga, tapi saya juga nggak bisa bilang itu benar. Jadi kita bisa lihat dari sini ya, mungkin contohnya ya. Kita bisa lihat contohnya ada dua orang nih. Kita ambil contoh dua orang, si A dan si B. Si A sama si B itu sama-sama pengangguran awalnya dan akhirnya dia buka cuci mobil misalnya. Si A cuci mobil sendiri, si B cuci mobil sendiri. Sekali cuci mobil sehari itu kurang lebih sekitar 5 kali cuci mobil. Nah, satu kali cuci mobil kurang lebih sekitar 20.000 tarifnya. Si A kerjain 5, si B juga kerjain 5. Dan alhasil si A sama si B sama-sama punya tabungan, betul kan ya? Biasanya mereka nabung kurang lebih sekitar 50% dari hasil mereka. Nah, itu anggap aja 100.000 berarti sehari mereka nabung 50 ribuan. Nah, si A itu kerja sendiri, si B mulai berpikir, dia stop tuh cuci mobilnya. Dia stop, dia ngitung budgetnya. Ya, dia sewa satu orang. Satu orang itu dia kasih harga 10.000 untuk cuci mobil. Dan akhirnya alhasil kerjanya dia yang biasanya cuci mobil cuma 5 sehari, dia bisa mencuci mobil kurang lebih sekitar 10 mobil per hari. Nah, ini berkembang terus. Akhirnya si A itu ngulangin lagi, nambah orang lagi. Dari awalnya dia bisa cuma 10, dari berdua itu akhirnya dia bisa kerja bertiga kan, akhirnya tambah lagi 5 lagi. Terus akhirnya dia juga stop bekerja di angka 20 mobil dan dia nyewa semua orang. Dia nyewa kurang lebih sekitar 4 orang daripada bagian itu. Dan dia sudah nggak cuci mobil lagi dan orang-orang itu yang cuci mobil buat dia. Dan dia mulai membuka cabang. Akhirnya cabangnya jadi banyak. Dan si B yang kita lihat tadi tetap 5, dan alhasil kerjanya seperti itu aja. Dan tidak ada perubahan. Dan kita bisa lihat dari sini perbedaan antara yang satu smart works, yang satu lagi hard works. Yang smart works itu rata-rata orang yang bisa bekerja smart works itu adalah bekerja dengan tim. Dia punya sistem manajemen tersendiri dan dia juga bisa bekerja dan bisa melebarkan sayapnya mereka. Melebarkan sayap itu apa sih Pak Indra? Dari tadi ngomongnya melebarkan sayap. Membuka cabang itu adalah salah satu melebarkan sayap sih sepertinya. Dan kita bisa ambil contoh lagi Microsoft. Mungkin ada yang pernah pakai Microsoft kali ya. Saya pakai Linux sih soalnya sih. Jadi Microsoft itu juga sama. Mungkin Anda kenal Bill Gates. Orang-orang ternama kayak Bill Gates, Jack Ma, mungkin yang salah satu lagi terkenal SpaceX tuh Tesla. Nah, mereka itu nggak kerja sendiri loh guys. Kita bisa lihat ya, kayak si Bill Gates, waktu awalnya mereka merintis 3.1 ya, kalau nggak salah dulu. Itu mereka itu kerja beramai-ramai. Mereka itu ada tim kurang lebih sekitar 5 orang. Bill Gates salah satunya. Nah, di situ kita bisa lihat mereka itu bikin operating system base itu berawal dari seperti itu, bikin satu sama lain saling bersinkronis dan akhirnya bisa jadi operating system Windows 31 pada waktu itu. Dan terus meningkat dan akhirnya mereka bubar, tapi Bill Gates tetap mengembangkan. Dan akhirnya sampai sekarang kita bisa lihat sampai Windows 10 ya sekarang ya. Nah, itu bisa berkembang terus. Kayak contoh lagi, satu lagi, Jack Ma. Mungkin kita pernah dengar Jack Ma kan. Jack Ma juga nggak jauh beda sih pada intinya. Jack Ma juga mereka itu nggak sendiri. Jack Ma itu nggak sendiri, tapi Jack Ma bisa ngomong pada waktu itu. Mereka punya tim yang hard works, yang bekerja keras.
dan bisa sampai mengumpulkan pundi-pundi keuntungannya seperti sekarang dan sampai masuk ke IPO. Nah, itu kita juga bisa lihat lagi, mungkin kalau di Indonesia mungkin kita bisa lihat Gojek mungkin ya. Gojek juga nggak berdiri sendiri si Nadiem Makarim. Mereka juga punya tim yang bisa mengerjakan itu semua. Karena di sini kita bisa lihat kalau orang smart works, karena dia fokus hasilnya dia dan dia tetap mengerjakan dan dia manggil orang yang bisa mengerjakan, mengumpulkan orang-orang yang seperti itu, yang bisa mewujudkan impiannya dia. Jadi nggak semua itu harus dia yang kerjakan sendiri. Beda dengan si B yang tadi, yang bisa mengerjakan semuanya sendiri, tapi dia nggak bisa mengumpulkan tim untuk berkembang. Jadi di sini kita bisa meluruskan ya, yang katanya pekerja keras itu benar. Bob Sadino pun pernah bilang, harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Jadi ketika istri saya bawa 2 kilo ke kiri, saya bawa 3 kilo ke kanan, saya ketok pintu rumah orang Indonesia, nggak ada yang mau beli telur. Oh, Anda jualan sampai rumah ke rumah begitu? Iyalah. Terus? Nggak ada yang mau beli karena telurnya beda kan. Nah, untung di daerah saya Kemang itu udah beberapa tinggal orang bule. Begitu ketok pintu rumah bule, langsung dibeli. Hanya 1 minggu dia bilang kasihan sama saya. Udah deh kamu tinggal di rumah aja, saya datang ke rumah kamu. Itulah awal dari usaha saya. Kalau Bob Sadino kan di bagian retail kan ya. Di awal-awalnya tuh sebagai pedagang. Pedagang itu pasti banyak penolakan sana sini ya. Bisa kebayang kan. Lu jualan telur, setiap pintu tuh yang ada di Kemang ya, daerah Kemang ya. Nah, daerah Kemang itu diketokin semuanya pintunya satu-satu. Dia bilang, ini telur saya lebih baik daripada telur yang lain. Dan ketokin satu-satu pintu. Ada yang mau beli nggak? Penolakan itu pasti banyak pada intinya sih. Jadi kalau Anda lagi di bidang marketing, mungkin banyak penolakan, itu wajar pada intinya sih. Jadi kalau kita ditolak, tetap harus maju terus. Jadi setelah kita maju, kita bikin tim, naikin timnya. Kita ajarkan ke tim kita bagaimana cara handling ini, handling itu. Nah di situ baru yang namanya teamworks. Jadi saya lebih setuju kalau kesuksesan itu dari teamworks itu saya setuju. Saya pun pernah kerja di beberapa kantor ya. Di kantor si A, si B, si C, si D, sampai saya kerja di 8 perusahaan berbeda sih. Dan saya ada satu hal kesamaan. Saya kan kenal sama bosnya semua kan. Saya kenal dekat sama semua yang owner-ownernya. Dan mereka itu punya satu kesamaan. Satu kesamaannya itu ialah mereka itu fokus, mereka itu leaders, mereka itu bisa mengatur tim sampai mereka seperti sekarang ini. Jadi kalau kita bilang, pernah nggak sih kok lu sukses banget ya? Iya, karena nggak tahu apa yang kita lakukan dulu. Pengalaman kita ditolak, pengalaman kita dijelek-jelekin, pengalaman kita waktu dihina, pengalaman kita waktu dibawa tuh kita dibully-bully sama orang-orang, itu sering sekali terjadi pada intinya. Mungkin yang sekarang kena imbas dalam perekonomian lagi krisis, mungkin juga pernah merasakan hal yang sama. Bukan saya aja, tapi banyak yang kena kali. Tapi yang jelas ya kita harus tetap bangkit. Karena kalau nggak kita bangkit, siapa lagi yang mau bangkit? Diri kita yang bangkit, kita wujudkan nih impian kita, biar Tuhan yang menentukan jalan. Oh, ini yang terbaik untuk kamu. Bangkit, maju terus. Nanti habis ini kita akan mikirkan bisnis tidak pakai modal tapi bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Ntar habis ini ya, kita bikin temanya habis ini. Bisnis tanpa modal yang bisa menghasilkan puluhan juta. Oke, nanti setelah ini kita bikin video yang lagi. Oke, jadi kalian kalau semoga mengerti di mana smart works dan di mana yang namanya hard works, itu semoga bisa membantu kalian untuk lebih maju lagi ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses selalu 62 Networks dan tetap semangat.